Coba batu ya. ujinya itu ada di persidangan. Pak Oke, David. Dokter Tifa tadi Anda kan katakan memang untuk judicial review ini adalah untuk kepentingan warga negara Indonesia ya, 280 juta warga negara Indonesia lebih. Tapi Kepentingan kata mereka. Pak David untuk kepentingan para terdakwa. Iya. Ya, Tersangka, saya ya. 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 Baik Pak David, saya tuh kan tadi memuliakan Anda loh Pak, meninggikan Anda loh. Anda tuh master Amin. kan, sosiolog Ya. gitu. Kan Ya. sama-sama kita punya orang Kalau yang Anda memuliakan, berpendidikan. akan kembali Anda termuliakan. Loh, Itu Pak, aja Pak, hukumnya. sebentar, ini Pak, giliran saya. Loh. Giliran saya. Kalau Giliran Mbak saya, maksudnya Pak. baik, Loh. kembalinya baik loh. Nah, giliran saya Ini bicara kan boleh? Giliran saya bicara boleh? Monggo, Saya monggo, bicara, iya. Kan saya tadi tuh memuliakan Anda, meninggikan Anda, mengakui Saya memuliakan Anda. ya kan? Maka saya bilang, Pak jangan berkelakuan seperti termul-termul. Maksud saya kan Anda tuh saya anggap bukan bagian dari termul. Lah kok malah Anda merendahkan diri, Anda menganggap diri Anda termul tuh gimana sih Pak? Oke. Terminologi termul Anda apa itu? Ya udah pokoknya udah. Kita di sini bahas judicial review bukan bahas soal termul. Makanya kalau jadi maksud saya karena Anda master, karena Anda seorang sosiolog, maka Anda itu tidak layak menjadi termul. Anda orang cerdas tidak layak menjadi termul gitu kan ya. Lalu saya muliakan Anda kok malah Anda termul ya. merendahkan Ya emang kita ini termul ya Mbak. Lanjut ke Termul ya judicial kami ini. Karena kami memperjuangkan nilai-nilai kebaikan universal, Oke, ya. adab bangsa ini. Adab anak-anak bangsa Saya ini ya, boleh yang ya. menghargai hukum. Boleh ya, ini tinggal 3 menit. Boleh, ya? silakan Dokter Tifa. Silakan. Iya Pak, aduh Anda tuh hebat sekali masa mau jadi termul sih Pak. Oke ya, jadi gini, persoalan besar ini sama sekali bukan hanya persoalan kami Pak David Pajung yang saya hormati, saya muliakan, ya, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami itu dari sejak awal, ya ini udah mau ulang tahun ini ya, kasus ini udah mau ulang tahun nih, besok April tepat 1 tahun nih kan. Kita sama sekali nggak ada pedulinya Pak dengan persoalan-persoalan yang nggak ada. Kita ingin menegakkan kebenaran, kita ingin menegakkan keadilan agar presiden-presiden yang buruk terjadi selama 11 tahun ini ya, dengan ditersangkakan orang yang tidak bersalah, dipenjarakannya bertahun-tahun orang yang tidak bersalah, dan selembar ijazah itu sampai dengan hari ini sama sekali tidak dimunculkan oleh yang bersangkutan. Ya, makanya jadi Polda kan? Kan bukan begitu, katanya mau ditunjukkan di pengadilan, udah ditunjukkan di sidang nanti toh? Kan udah bukan sidang, salah Pak. Makanya nih kita belajar hukum sama-sama ya. Yang namanya dokumen ijazah itu pembuktiannya itu bukan di pengadilan pidana seperti itu, bukan ya, tapi di pengadilan PT UN. Ya, karena Anda seperti Profesor Mahfud MD sampaikan, seperti Profesor Jimli Asidiki sampaikan, 2 guru besar hukum, pegawai hukum, Pak, ya, menyatakan ya bahwa tidak ada orang yang bisa diadili ya kalau ijazah ini tidak diuji dulu di sidang, dibuktikan dulu keasliannya di sidang, bukan sidang besok, bukan. Yang tidak pernah ada itu, bukan di sidang dokumen, yaitu sidang PT UN yang sekarang ini sedang diupayakan oleh teman-teman di Solo untuk CLS, di mana berkali-kali yang bersangkutan Bapak Joko Widodo terus mangkir, katanya mau membuka ijazah itu di pengadilan, terus mangkir, tidak pernah datang ke pengadilan. Oke. Personal CLS itu soal peran institusi negara, nggak ada hubungan dengan Pak Jokowi di CLS Mbak, nggak ada. Menggelikan itu sekali. gugatan terhadap peran institusi negara, lembaga-lembaga negara. Ngerti nggak? Anda itu saya muliakan, malah merendahkan diri jadi termul. Dengan Pak Jokowi di situ. Gimana sih ada orang aku jadi termul? Aduh Pak, Master Anda sayang. Anda sayang banget. Kembali tadi Dokter Tifa yang dikatakan kalau Pak Jokowi selalu mangkir itu ya. Coba silakan jelaskan Dokter Tifa. Mana sih kan dari sejak awal, sejak tidak ada Pak Jokowi pengurusan di situ. Sejak itu lembaga negara Mbak. Yang digugat itu peran lembaga negara. Pak Master Teknik jangan berkelakuan seperti itu dong. Ini giliran saya bicara, woi. Monggo Bu Dokter, monggo. Aduh. Monggo Bu Dokter. Sejak tanggal 24 April 2025 sudah 7 kali Pak Jokowi diminta untuk hadir di segala macam persidangan.
memberikan kesempatan dan peluang bagi beliau untuk menunjukkan ijazah kan nggak dipakai, ya kan? Jadi iya, jadi ini supaya diluruskan ya bahwa letak pengadilan untuk membuktikan keaslian ijazah itu bukan atas laporan polisi Pak Jokowi ini jangan ditunggu-tunggu, tapi terlebih dahulu diuji keasliannya. Makanya sekarang teman-teman di Solo itu sedang mengupayakan citizen lawsuit untuk bisa memastikan itulah pengadilan itu. Baru kemudian ketika sudah dinyatakan tentu saja oleh para ahli independen, bukan hanya ahlinya polisi, ya, maka dinyatakan dulu. Baru kemudian kami dinyatakan bersalah atau tidak, kami dinyatakan memfitnah atau tidak, dan segala macam itu baru kemudian ijazah dulu diuji, dibuktikan dulu di pengadilan, bukan kami. Kita kembali ke soal judicial review ya, ke Pak David. Jadi closing statement silakan Pak David terhadap pasal-pasal yang dimohonkan oleh pihak RRT ini seperti apa? Ya, jadi MK itu adalah mahkamah terhormat dari Republik ini, ya. Di situ akan menguji hal-hal besar yang terkait dengan kemaslahatan bangsa, undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45 dengan konstitusi, itulah ujinya di situ, ya. Kalau kepentingan-kepentingan sempit, kepentingan-kepentingan tersangka 1-2 orang itu sangat tidak layak untuk masuk di dalam proses uji di MK. Itu kita lihat aja nanti, karena di sana adalah hal-hal yang menyangkut seluruh umat bangsa ini, ya. 270 juta lebih masyarakat punya kepentingan, itu yang diujikan di situ. Kalau benturannya hanya untuk membebaskan para tersangka ini terlalu kecil itu, makanya tidak akan, ya kita lihat aja lah. Kita nggak akan mendahului, tetapi saya bisa memastikan bahwa nggak akan ada misalnya, terima kasih. Dokter menerima Tifa. semua itu kalau misalnya tidak berkaitan dengan kepentingan konstitusi. Oke, silakan Dokter Tifa. Baik, closing statement saya kembali lagi ya. Kami bertiga ya, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar itu sebagai bagian dari warga negara Indonesia itu secara eksklusif kita 280 juta rakyat Indonesia itu secara eksklusifly itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Ya, bahwa setiap orang berhak dan atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta berkomunikasi, memperoleh informasi, melakukan pencarian, perolehan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, ya, itu jelas 80 tahun. Oleh karena itu maka ketika kami mengalami kriminalisasi dengan pasal-pasal yang disalahgunakan ini, maka tentu saja kami memohon kepada mahkamah yang termulia di negara ini, yaitu Mahkamah Konstitusi. Batu uji kami jelas Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguji 6 pasal ini, ya. Jadi kemudian dari mana kita bisa memperoleh pandangan sahih, ya, valid secara ilmiah, ya? Yaitu tentu saja kami menggunakan ilmuwan hukum dan ilmuwan komunikasi. Alhamdulillah ada Profesor Henry Subiakto yang memberikan penjelasan sangat sahih, ya, terhadap apa yang kami ujikan pada Mahkamah Konstitusi. Kita akan tunggu ya hasil judicial review di MK, apakah nanti dikabulkan atau ditolak dan apa langkah selanjutnya dari para tersangka. Terima kasih Dr. Tifa Uziatiasuma dan juga Pak David Pajung sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Ya, terima kasih Mbak Nela, terima kasih Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi.